kepo nggak kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Museum Keris Nusantara. Barengan sama aku Ayudia, aku Diva, dan aku Afia. Nah, kali ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang dunia perkerisan dan keunikannya, yuk ikut kita ke dalam. Selamat datang di Museum Keris Nusantara, salah satu museum di Kota Surakarta. Museum ini berdiri pada dibangun pada tahun 2013 yang diresmikan secara langsung pada tanggal 9 Agustus 2017 oleh Bapak Joko Widodo. Museum Keris Nusantara berdiri di area salah satu cagar budaya di Kota Surakarta, yaitu Bekas Rumah Sakit Jiwa Mangkunegaran. Museum Keris ini terdapat 5 lantai di mana setiap lantai memiliki pojok, kecuali lantai 1 karena lantai 1 digunakan untuk rumah sakit atau basement. Nah, saat ini kita belajar adalah lantai 2, di mana lantai ini dinamakan dengan lantai dari Marcono, di mana di sini terdapat administrasi, tempat pelayanan tiket, kemudian loker pengiriman barang, dan juga 2 ruang audiovisual yang untuk sementara ini selama pandemi tidak bisa kami buka. Perkenalkan, saya Putri, saya edukator atau pemandu di Museum Keris Nusantara. Oh ya guys, sekarang kita lagi barengan sama Ibu Putri di sini sebagai pemandu di Museum Keris Nusantara. Ibu Putri boleh menjelaskan terdapat keris apa saja di sini? Di Museum Keris Nusantara ini terdapat sekitar 835 koleksi yang terpanjang dari seluruh Nusantara, dan semua adalah hibah atau pemberian dari masyarakat. Ya, salah satunya ada beberapa hit di Keris Hexagon ini adalah untuk karya masa kini. Karya masa kini yang diciptakan dan dibuat untuk memperingati berdirinya 1 tahun Museum Keris Nusantara. Nah, untuk bagian dari keris sendiri ada 3 bagian utamanya, warongko atau sarungnya, kemudian pilah atau bilahnya, dan yang terakhir adalah jajaran atau handle. Nanti akan dipasang di dalam di lantai 3. Untuk keris sendiri merupakan sebuah karya seni yang memiliki nilai filosofi yang luar biasa yang bisa kita gunakan atau kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Oh ya, itu tadi penjelasan mengenai keris yang ada di Hexagon ini. Selanjutnya kita bisa berkeliling mengunjungi museum ini, terutama di lantai 2. Nah teman-teman, sekarang kita ada di lantai 3. Bisa dijelaskan Bu apa aja yang ada di lantai 3 ini? Baik Kak, untuk lantai 3 ini disebut dengan lantai Purwani Marcono, di mana di sini terdapat eksistensi keris di masyarakat, kemudian penyebaran keris di masyarakat, dan juga perabot keris. Selain itu juga terdapat perpustakaan ini yang kita punyai, yang menyediakan literasi tentang keris, sejarah keris, budaya Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tempat pemeriksaan. Tapi untuk sementara waktu karena masih masa pandemi jadi masih kita tutup. Nah, untuk eksistensi keris di masyarakat pada zaman dahulu, keris digunakan sebagai senjata bonus atau tikam jarak pendek. Tapi seiring berkembangnya zaman, fungsi keris berubah menjadi pelengkap pakaian adat Jawa saja. Kemudian perabot keris sendiri selain jejeran, warongko, dan juga bilahnya, itu terdapat mendok, mendak, dan juga seluruh. Untuk jajaran sendiri, karena pengaruh kerajaan Hindu-Buddha pada zaman dahulu, bentuk jajaran itu berkarakter sesuai dengan dewa-dewa yang memang mereka kehendaki. Sedangkan seiring berkembangnya zaman dipengaruhi oleh kerajaan Islam, bentuk jajaran menjadi simpel dan lebih sederhana, tidak ada karakter. Kemudian wilahnya, wilah ada 2 macam, itu wilah leres atau benar. Kemudian wilah yang low, ada low-nya.
Lilah sendiri, lilah pada keris sendiri, ada yang berpendapat merupakan penggambaran dari kepulan asap kemenyan pada zaman dahulu. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa lilah keris itu merupakan penggambaran dari badan naga. Untuk yang lurus merupakan penggambaran badan naga yang sedang bermeditasi, sedangkan yang lengkung itu merupakan penggambaran badan naga yang sedang melakukan aktivitas. Jumlah lok sendiri pada lilah keris itu adalah ganjil. Kenapa? Sebagai penggambaran ketidaksempurnaan manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Ada lagi? Oh iya, untuk kapal itu dibuat dari serbuk kayu. Kapal yang terdapat di sana merupakan penggambaran penyebaran keris, karena kita merupakan negara kepulauan, negara bahari, sehingga penyebaran keris sendiri pun lebih banyak melalui jalur laut, seperti rempah-rempah yang kita pelajari juga tersebar melalui jalur laut. Kali ini kita akan masuk lantai berikutnya, yaitu ada diorama mengenai pembuatan keris masakan berkaitan oleh Terima kasih. Sekarang kita berada di lantai 4. Kita ada di lantai 4, di mana lantai ini? Kita ada di lantai 4, di mana lantai di sini karena di sini dipamerkan yang sebenarnya terjadi di Kisalen. Yang sebenarnya terjadi di Kisalen. Salah satunya adalah miniatur Kisalen, yaitu kita pun juga memiliki grill Kisalen atau kita pun juga memiliki grill Kisalen atau karena ketika kita bisa mendatangkan 100 peserta, kita bisa mendapatkan kartu penempa yang nanti bisa ikut praktek menempa atau membuat dari gamelan. Untuk gamelan sendiri ini adalah perwujudan atau penggambaran teknologi Indonesia, utamanya Jawa. Khususnya Jawa itu memiliki teknologi tertinggi karena bisa membuat alat musik dari bahan logam dan juga tanpa aliran listrik, tapi bisa menghasilkan harmonisasi suara yang berbeda. Selain itu, gamelan ini dibunyikan sebagai iring-iringan kirap pusaka saat setelah proses selesai. Itu sebagai perwujudan rasa syukur. Iya, bisa dikatakan seperti itu, tapi memang untuk literasi yang pasti belum bisa disaji seperti itu. Kemudian di sesaji, di storyline sesaji itu ini contoh sesaji ageng atau komplit. Jadi dilakukan setiap satu sholat jamasan atau saat proses pembuatan keris di awal dan di akhir. Jadi saat masuk dan saat keluar. Saat masuk itu sebagai penggambaran perwujudan doa supaya nanti selama proses pembuatan keris itu diberikan kelancaran dan sesuai dengan apa yang disajikan. Sedangkan untuk sesaji yang dilakukan saat nikoh atau akhir itu merupakan penggambaran dari wujud syukur karena selama proses pembuatan keris itu diberikan kelancaran. Sesaji sendiri dari KBBI adalah sesaji yang sebenarnya. Yang orang Jawa kan pengen simpelnya, gampangnya, maka sebutnya sajen, dan itu masih sering dipikirkan bahwa sesaji itu sajen itu yang paling bahaya yang bersama kalau itu yang sudah meninggal dunia, padahal itu tidak benar. Jadi sesaji itu adalah sesajian yang merupakan hasil bumi yang diolah kemudian nanti dinikmati bersama-sama. Itu juga rasa syukur. Selain itu juga perwujudan doa, karena keris juga atau pusaka ini juga merupakan perwujudan doa yang diaplikasikan dalam sebuah karya seni yang luar biasa. Nah, lanjut di belakang kita ini merupakan salah satu proses pembuatan keris juga, yaitu si empu dan panjaknya. Jadi setiap empu itu pasti memiliki panjak. Asisten, ya betul, asisten, dan tidak hanya satu, ada beberapa, karena nanti asisten memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa keris memiliki banyak kabut utamanya tadi ada 3, kemudian masih ada tambahan lainnya. Nah, tugas dari panjak sendiri adalah membuat perabot keris. Nah, ini sedang berkoordinasi. Empu dan panjaknya sedang berkoordinasi, masih ada yang kekurangan kah atau tidak,
kalau sudah berarti dilanjut ke penyiapan sesaji. Nah, untuk proses pembuatan keris secara detail nanti akan kita lihat di storyline. Nah, baik, jadi kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk melihat dari storyline pembuatan keris itu sendiri. Monggo, Bu. Ya, teman-teman, ini adalah storyline proses pembuatan keris. Yang di awal adalah masuk. Jadi masuk itu merupakan proses awal pembuatan keris. Merupakan pembersihan besi dari kotoran. Nah, untuk besi yang masih mengeluarkan percikan api seperti ini merupakan kotoran. Percikan api ini adalah kotoran dari besinya. Ketika percikan apinya sudah tidak ada, besi sudah tidak mengeluarkan percikan api, berarti dianggap besi sudah bersih dan sudah siap untuk menjadi material pembuatan bilah keris. Seperti itu, kan. Oke. Dan ini proses yang terjadi di pesalen seperti ini. Detailnya mulai dari proses masuk sampai akhir nyepuh. Seperti itu, kan. Nah, kali ini adalah contoh dari pemakaian keris itu sendiri ketika dibuat di ageman. Monggo, Bu. Ya. Di sini ada beberapa contoh pemakaian keris, tetapi perlu saya sampaikan bahwa dari setiap daerah itu punya adat dan kebiasaan masing-masing yang berbeda. Jadi untuk pemakaian keris yang kami contohkan di sini adalah pemakaian di Kota Solo, ya. Untuk di Solo itu di sisipan ketiga, kemudian posisi keris yang seperti ini miring ke kiri, kemudian warongko polanya di dalam, itu biasanya untuk kegiatan berduka atau layat atau takziah. Kemudian posisi keris miring ke kanan dengan warongko yang berada, pola warongko ada di luar, itu digunakan untuk pernikahan atau acara yang mengembirakan di keraton. Kemudian posisi yang lurus seperti ini masih tetap di sisipan ketiga, itu digunakan untuk penyampaian berita ke kerajaan atau keraton. Dan yang terakhir adalah posisi keris berada di depan seperti ini. Kemudian kain jarik diganti dengan celana warna hitam. Ini adalah posisi untuk persiapan perang. Seperti itu. Untuk lantai terakhir adalah lantai 5, di mana di sini disebut lantai FIP Nampak. Di lantai 5 ini dipamerkan koleksi sepuh atau koleksi artefak yang mana merupakan masterpiece kami. Nah, salah satunya adalah Kiai Tengoro. Meskipun Kiai Tengoro ini merupakan keris karya di masa kini, tapi menjadi masterpiece kami karena merupakan salah satu hikmah dari Bapak Joko Widodo. Keris Kiai Tengoro ini dibuat oleh Buku Surakarta untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Joko Widodo. Keris Kiai Tengoro ini sendiri memiliki filosofi dan arti makna, yaitu dari namanya saja Tengoro, tetangga bahasa Jawanya, iya betul, dalam bahasa Indonesia disebut tangannya. Keris ini dihibahkan pada tanggal 9 Agustus 2017 bersamaan dengan peresmian berdirinya Museum Keris ini, karena Pak Jokowi juga merupakan salah satu pelopor berdirinya Museum Keris Nusantara. Dari warongko, untuk filosofinya ya, warongko sendiri yang berwarna merah merupakan penggambaran doa supaya rakyat Indonesia ini tetap semangat. Kemudian warongko butiran alas-alasan, jadi hasil buminya Indonesia, rempah-rempah, perikanan, perkebunan, peternakan, pertanian, semua digambarkan di situ, merupakan pengharapan atau perwujudan doa agar Indonesia tetap kaya, kaya akan hasil bumi. Kemudian